Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan hasil kegiatan BIMTEK untuk Classroom, mungkin di antara kita masih ada yang belum mengerti bagaimana cara membuat daftar hadir di Classroom. Baik, mari kita simak video yang saya akan buat. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita buka Google Classroom. Kemudian untuk bisa mengakses Google Classroom, kita masuk menggunakan akun kita. Dengan cara seperti apa? Kita masuk di Google. Setelah terbuka seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita masuk melalui akun kita dengan Google Mail itu sendiri. Setelah masuk, kita buka menggunakan media ini. Klik, kemudian kita cari Google Classroom. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kelas kita terbuka, maka langkah selanjutnya, misalkan kita ingin membuat daftar hadir di kelas 10 perhotelan, silakan dibuka kelasnya masing-masing. Kemudian selanjutnya, di mana kita bisa membuat daftar hadir? Daftar hadir kita bisa buat menggunakan dua cara. Ada cara yang mudah dan ada yang cara yang agak sedikit rumit. Namun bahwasanya kegiatan itu hanya kita susah di awal. Cara membuat daftar hadir menggunakan media formulir, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita buka tugas kelas. Langkah selanjutnya, kita pilih yang buat. Kemudian kita pilih materi. Nah, kemudian kita buat judul materi itu. Judulnya berarti daftar hadir. Misalkan daftar hadir kelas berapa tadi, kelas yang kita sudah, berarti kelas 10 perhotelan, kelas 10 perhotelan. Deskripsinya ini adalah petunjuk daftar hadir ini, karena Bapak Ibu sekalian, daftar hadir ini kita buat di awal dan kita pakai selamanya. Tinggal kita mengubah tanggal pertemuan saat kita mengajar. Jadi di sini boleh instruksi untuk mengisi daftar hadir, cara mengisi daftar hadir. Kedua, satu, silakan buka formnya. Dua, pilih nama kalian. Tiga, isi, pilih status kehadiran. Kemudian 4, kirim. Nah, setelah kita buat deskripsinya, kita buat dulu topiknya. Kita buat berarti topik ini sudah ada, berarti daftar hadir. Kalau belum ada, kita buat dulu ya, buat topik. Ini kan kita sudah buat di awal kemarin.
Kemudian langkah selanjutnya kita buat. Kemudian yang kita pilih adalah formulir, karena kita diminta untuk membuat daftar hadir secara online atau menggunakan Google formulir. Nah, setelah terbuka Google formulirnya, di bagian ini kita hapus. Untuk judul formulir berarti adalah daftar hadirnya. Daftar hadir kelas 10 apa tadi? Kelas 10 perhotelan. Nah, selanjutnya untuk di kolom deskripsi, kita tulis hari pertemuannya. Misalnya kalau jadwal tata busana itu adalah hari Selasa, berarti kita tekan hari Selasa. Misalnya hari Selasa itu tanggal kemarin ya, hari Selasa kemarin tanggal 21 Juli 2020. Oke. Langkah selanjutnya kita di bagian pertanyaan yang kedua ini, untuk pertanyaan tanpa judul ini kita tulis nama siswa. Ini sebagai judul kolom untuk di daftar hadir yang kita akan buat. Kemudian di sini kita menggunakan pilihan drop down. Nah, di sini kita bisa menambahkan nama siswa dengan cara kita bisa ketik langsung, misalnya Andi ya, enter, kemudian BC, enter, dan seterusnya. Atau bisa juga kita hapus menggunakan file yang kita sudah miliki. Misalnya kita sudah memiliki daftar hadir ya, kita sudah memiliki daftar hadir, kita tinggal copy paste ke situ. Nah, kita cari daftar hadir, misalkan ini ya, di kelas perhotelan. Ini nama-namanya sudah ada, kita copy. Kenapa kita ambil data yang kita miliki Bapak Ibu sekalian? Ini menjaga supaya siswa yang masuk di kelas kita ini adalah betul-betul siswa yang ada datanya sama Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian kita klik kanan, paste atau tempel. Nah, kita pastikan bahwasanya data yang kita copy ini sama. Di sini kan terdapat 15 siswa, dan di sini juga harus 15 siswa. Berarti artinya untuk kelas 1 perhotelan itu adalah 15 siswa. Ini kalau ada yang seperti ini hapus, maka angka 1 di nama siswa. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk setelan wajib kita aktifkan, karena nama ini diwajibkan untuk dipilih siswa. Untuk membuat pertanyaan berikutnya, kita plus. Nah, ini adalah status kehadiran. Oke, status kehadiran kita untuk pilihan opsinya pilihan ganda, kemudian opsinya kita buat misalnya hadir, enter, sakit, enter, izin, enter, alfa. Oke. Selanjutnya untuk wajib diisi dihidupkan, karena ini wajib nanti diisi untuk siswa. Kemudian judul kolom yang terakhir adalah
keterangan jika tidak hadir. Oke, ini pilihannya adalah jawaban singkat. Kemudian untuk wajib diisi tidak usah, karena memungkinkan siswa yang tidak hadir saja yang mengisi di kolom ini atau pertanyaan ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, selangkah selanjutnya adalah kita atur tampilan untuk pesan konfirmasi yang diterima oleh siswa. Caranya bagaimana? Kita pilih yang di atas ini setelan, kemudian kita pilih bagian presentasi. Untuk tampilkan link menyerahkan tanggapan lain ini tidak usah kita aktifkan. Karena mengapa? Supaya ketika anak-anak mengklik link atau tautan yang sudah ada tidak ditampilkan lagi untuk link berikutnya. Jadi anak-anak itu hanya mengabsen satu kali setelah mengklik tautan atau link yang kita berikan. Aktifkan. Kemudian pesan konfirmasinya kita buat misalkan terima kasih telah mengisi absen. Kemudian kita simpan. Baik, langkah selanjutnya kita buat responnya, artinya hasil anak-anak dalam mengisi daftar hadir. Kita buat responnya. Untuk di awal, karena kita baru membuat respon atau hasil absen anak-anak, maka kita pilih yang plus ini. Kemudian kalau kita sudah gunakan untuk daftar hadir yang kedua, kita pilih yang titik 3 ini dengan menekan pilih tujuan tanggapan. Namun karena kasusnya kita saat ini adalah baru membuat responnya, maka kita pilih yang ini, membuat spreadsheet atau membuat hasil tanggapannya. Mohon maaf, ini kenapa dia terbaca seperti ini ya, belum terbaca sesuai judulnya, karena kita tadi belum ubah yang bagian judul form ini. Jadi caranya kita blok yang kita sudah buat, kemudian klik kanan, copy, kemudian ini di blok, kemudian di situ klik kanan, paste. Nah, setelah seperti ini kita kembali ke respon. Mari kita coba buat. Oke, ya, sudah terbaca, langsung kita tekan buat. Nah, secara otomatis respon untuk hasil absen yang anak-anak isi nanti akan terbuat di sini. Nah, di respon satu ini kita bisa ubah berdasarkan tanggal yang kita buat di sini. Karena mengapa? Setiap hari kan kita atau setiap pertemuan tanggal dengan tanggal yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, yang kita ubah tidak isinya, yang kita ubah tiap hari itu hanya tanggal ini. Ya, disesuaikan dengan tanggal yang di respon 1. Karena mengapa? Ini kita buat absen satu untuk selamanya, artinya selama kegiatan pembelajaran kita buat satu kali absen seperti ini. Nanti hasil responnya itu akan muncul di data di spreadsheet ini dengan judul daftar hadir kelas 10 perkantoran respon. Hasilnya sesuai per tanggal itu masuk di masing-masing sheet. Ini adalah sheet 1, sini nanti ada sheet 2 dan seterusnya. Ini sheet 1 ini kita bisa ubah berdasarkan tanggal pertemuan. Misalkan kita ubah dengan cara klik saja di segitiga menghadap ke bawah ini, kita ganti nama berdasarkan berdasarkan tanggal ini. Jadi kita hanya ambil tanggal 21 Juli 2020 untuk bahwa membuktikan bahwa itu adalah sheet hasil respon untuk tanggal ini. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah paham maksud saya. Nah, itu jadi kita lihat di sini adalah 21 Juli. Kita copy saja ini. Copy, kemudian kita buka responnya, klik segitiga ke bawah ini.
kemudian ganti nama, baru klik kanan paste. Oke. Nah, inilah yang kita sudah buat hasil respon untuk daftar hadir pada tanggal ini. Nah, oke. Setelah itu ada dua cara untuk membagikan linknya. Link kita bagikan kepada siswa. Caranya bagaimana? Tekan sebelum kita bagikan link, kita bisa memperhatinjau untuk tampilan bagaimana tampilan yang ada pada siswa. Caranya bagaimana? Kita bisa lihat di sini di pratinjau. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah tampilan yang ada pada siswa. Nah, seperti yang kita sudah buat tadi di sini, bahwa petunjuknya adalah silakan buka formnya, kemudian pilih nama kalian, pilih status kehadiran, kemudian kirim. Nah, seperti inilah hasilnya. Jadi pilih nama yang kita sudah masukkan tadi, misalnya ini tampilan yang ada pada siswa, misalnya Dewi Octavia ya. Kemudian statusnya apa, dia statusnya hadir. Kemudian kalau hadir berarti tidak perlu diisi ini. Ketika dia sakit, nah baru ini diisi, misalnya sakit kepala, kemudian kirim. Oke, maka secara otomatis hasil yang dikirim anak-anak masuk di data responnya kita, masuk di data sini. Oke. Nah, bagaimana langkah selanjutnya anak-anak bisa mendapatkan link ini atau bisa mendapatkan alamat ini supaya dia bisa mengakses dengan tampilan seperti ini ya, dengan tampilan seperti ini. Caranya bagaimana? Ini cukup mudah. Yang pertama, kita kembali ke sini. Ini kan kita sudah selesai tadi membuat daftar hadir. Cara untuk mendapatkan linknya adalah kita menekan kirim, kemudian untuk ini bagian kirim melalui ini kita pilih yang gambar link, kemudian ini kan sudah ada tautannya. Kita terlalu panjang, kita perpendek, kita aktifkan perpendek URL. Nah, inilah link yang kita buat tadi. Berarti Bapak Ibu sekalian, link ini berlaku untuk selamanya. Jadi bisa disalin. Jadi kalau memungkinkan, link ini kita buat di tempat lain. Misalnya kita buat di sini ya. Ini link daftar hadirnya. Nah, sini. Nah, ini link daftar hadir. Kasih keterangan di situ. Link daftar hadir. Oke. Nah, nanti bisa diakses. Kemudian bisa juga ketika nanti kembali ke kelas, kita reload saja supaya terbaca daftar hadir yang kita sudah buat. Oke. Nah, bisa juga Bapak Ibu sekalian kita memposting ini lewat tugas, lewat forum tugas. Jadi di tampilan sama HP-nya anak-anak yang mereka terima, dia tampilan di sini. Cara mempostingnya bagaimana? Cukup kita kan sudah buat tadi. Ya. Kita sudah buat, dia akan terekam di sini. Jadi kita edit materi, kemudian kita posting. Setelah kita posting, secara otomatis maka muncul di tampilan anak-anak seperti ini ya, ada notifikasi daftar hadir kelas perhotelan, petunjuknya ini, dan siswa akan melihat ini. Ketika dia klik, maka dia arahkan ke untuk mengisi daftar hadir seperti yang kita lihat tadi di pratinjau. Nah, ini ya, misalnya namanya siapa tadi, kemudian pilih dan seterusnya. Kemudian ada juga yang kedua, kita bisa membagikan link yang kita sudah copy tadi di forum atau di media komunikasi kita dengan siswa, supaya ada kata-kata yang pembuka untuk mengisi daftar hadir. Misalnya kita mau posting ya, kita mau bagikan linknya tadi, kita buat di forum, bukan itu ke kelas, di forum ya, di forum. Kalau
tadi kalau melewat media ini berarti dia informasi yang didapat siswa itu dianggap ini adalah sebuah materi. Jadi ada materi yang dibagikan oleh guru. Tetapi kalau kita menggunakan media ini berarti dia masuk di pengumuman. Nanti ada pengumuman yang diposting guru. Misalnya pengumumannya apa? Ya kita buat klik di sini. Misalnya untuk kelas ini ya, untuk kelas perhotelan. Kemudian tujuannya kepada semua siswa. Kemudian kita buat kata pembuka, misalnya anak-anak sekalian atau para siswa sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, silakan isi daftar hadir terlebih dahulu dengan alamat berikut, dengan alamat sebagai berikut. Dan kita enter, baru kita klik kanan paste. Nah, inilah alamat yang kita buat tadi, daftar hadir. Kemudian kita posting. Oke, kita posting. Setelah kita posting, maka tampilannya link ini berubah menjadi warna hijau, warna biru. Nah, informasi ini akan diterima anak-anak sebagai siswa kita. Untuk membuka tinggal dia klik alamat ini, maka terbukalah daftar hadir seperti yang kita inginkan, seperti ini. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita bisa melihat hasil responnya ini? Sebagai contoh, misalnya anggaplah daftar hadir ini sudah diterima anak-anak. Kemudian tampilan pada si siswa A seperti ini. Kita simulasikan bagaimana hasil yang kita dapat. Misalnya pada si Yunianti ini ya, Yunianti. Kemudian statusnya hadir, berarti dia tidak perlu mengisi ini. Kemudian dia tekan kirim. Setelah dikirim, maka ada pesan konfirmasi, terima kasih telah mengisi absen. Ini artinya siswa ini sudah berhasil mengisi absennya. Untuk melihat hasil apakah dia sudah mengisi absen atau tidak, kita lihat di daftar responnya tadi. Nah, ini ya, respon tanggal ini sudah muncul, Yunianti jam 17. Nah, ini statusnya hadir. Begitupun kalau kita pertemuan berikutnya nanti akan terbentuk sheet baru di sini ya, sheet tanggal berapa. Nah, dan data ini akan tersimpan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mengubah ketika kita sudah masuk di otomatis sudah terbaca responnya ya, satu orang. Untuk melihat hasil responnya ya tinggal klik ini. Misalnya ini tidak terbuka tadi, untuk melihat hasil responnya tinggal klik ini. Maka siapa yang sudah mengisi akan terekam di situ. Nah, misalnya baru satu orang yang mengisi daftar hadir. Oke. Demikian Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah membuat daftar hadir di awal pertemuan. Terima kasih telah menyaksikan informasi ini. Jangan lupa bantu share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.